Pada 632 Masehi, kota Mekah di daerah Hijaz, tepatnya di semenanjung Arabia, secara sukarela membuka gerbang untuk pasukan Muslim. Tidak ada pertumpahan darah, juga tidak ada orang yang dipaksa untuk menjadi Muslim. Nabi Muhammad memerintahkan penghancuran seluruh berhala dan patung. Ada beberapa lukisan dinding pada dinding di bagian dalam Ka'bah. Konon diriwayatkan ada lukisan yang menggambarkan Maria dan bayi Yesus. Nabi Muhammad segera menutupi lukisan itu dengan jubahnya dengan penuh hormat. Lalu memerintahkan agar semua lukisan yang lain dihilangkan, kecuali yang lukisan Maria dan Yesus. Kisah ini mungkin akan mengejutkan orang-orang Barat yang selama ini memandang Islam sebagai musuh. Mengingat kisah tersebut, terutama di saat Natal, kita dikepung oleh gambar-gambar yang serupa dengan Maria dan anaknya Yesus. Kisah ini mengingatkan kita pada sebuah benturan peradaban. Hal ini tidak bisa dielakkan. Selama berabad-abad, kita mesti mencintai figur Yesus yang dihormati di dalam Al-Quran sebagai salah satu nabi. Dan ini adalah bagian utama dari keyakinan seorang Muslim. Di sini terdapat pelajaran yang sangat penting dan juga berharga, baik bagi Muslim maupun Kristen. Di Al-Quran tidak meyakini Yesus sebagai Tuhan, tetapi Al-Quran memberikan banyak ruang bagi kisah tentang kelahiran Yesus yang suci dibandingkan dengan yang dikisahkan di Perjanjian Baru. Al-Quran memberikan pemahaman dengan secara jelas mengenai kelahiran Roh Kudus di dalam setiap manusia seperti pada para nabi yang lain. Maria menerima Roh Kudus dan mengandung Yesus yang pada saatnya akan menjadi satu buah bukti pesan kasih sayang perdamaian di dunia. Tetapi di Al-Quran dikejutkan oleh klaim-klaim Kristen bahwa mereka menganggap Yesus adalah putra Allah. Kemudian mereka melukiskan Yesus demi menyangkal ketuhanannya dan misi membersihkan dari konsep-konsep yang tidak layak. Berkali-kali Al-Quran menekankan dan juga Nabi Muhammad sendiri, Yesus adalah seorang manusia biasa yang sempurna, dan orang Kristen selama ini telah salah paham, telah salah sangka dalam memahami teks-teks suci mereka itu sendiri. Tapi di dalam Al-Quran juga mengakui bahwa orang-orang Kristen yang paling setia dan paling terpelajar, terutama mereka adalah para pendeta dan imam, tidak mengakui ketuhanan Yesus. Mereka pula tidak mengakui ketuhanan Yesus. Dari semua hamba Tuhan, merekalah yang paling dekat dengan Muslim. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, beberapa orang Kristen mempunyai pemahaman yang sangat sederhana dengan maksud penjelmaan. Ketika para penulis Perjanjian Baru seperti Paulus, Matius, Markus, Lukas mengatakan bahwa Yesus sebagai anak Allah, mereka tidak bermaksud bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka menggunakan istilah tersebut dalam makna Ibrani. Di dalam Alkitab Ibrani, sebutan anak Allah biasa diberikan kepada manusia. Biasa pula diberikan kepada seperti seorang raja, imam atau nabi yang diberi tugas khusus oleh Allah. Di Injil, Lukas justru sejalan dengan Al-Quran, sebab secara konsisten menyebut Yesus sebagai nabi. Juga Yohanes yang memandang Yesus sebagai penjelmaan firman Allah. Al-Quran sangat menekankan bahwa agama yang benar berasal dari Allah. Kita Muslim diwajibkan untuk mengimani wahyu-wahyu dari setiap utusan Allah. Yesus bagi di Al-Quran mempunyai hubungan yang sangat dekat sekali dengan Nabi Muhammad. Yesus telah meramalkan kedatangannya. Al-Quran menolak Yesus telah disalib dengan memandang kenaikan Yesus di surga sebagai keberhasilan dalam misi kenabiannya. Dengan cara yang sama, Nabi Muhammad suatu ketika mengalami perjalanan Isra dan Mi'raj.
Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Yesus melakukan ritual haji. Yesus membaca kitab suci Al-Quran. Beliau melakukan sujud dan berdoa. Dalam riwayat yang lain, Yesus secara terperinci menjadi perhatian Muslim. Beliau telah menjadi teladan agung bagi Muslim yang mengajarkan hidup sederhana, cinta kasih, rendah hati, dan juga kesabaran. Yesus sebagai teladan Muslim dan sebagai inspirasi Muslim. Yesus sebagai penutup orang-orang yang kudus dan disandingkan dengan Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Cinta Muslim kepada Yesus adalah contoh yang sangat luar biasa, dan Muslim mengimani Yesus sebagai seorang nabi. Tetapi dalam hal ini, non-Muslim menghujat Nabi Muhammad sebagai seorang pemuja seks, seorang penipu, bahkan beliau dianggap sebagai nabi palsu yang menyukai kekerasan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua dan tentu bisa diambil hikmah dan ilmunya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.